Halo guys, halo kawan-kawan. Selamat datang dan apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel YouTube Mas Syams. Berikan like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tambahkan kritik saran di komentar dan selamat menikmati. Pada hari Sabtu, saat sedang berlangsungnya pameran komik indie di Ginza, sebuah gerbang muncul secara misterius entah dari mana datangnya. Dari gerbang ini, tiba-tiba muncul sebuah naga dan berbagai pasukan tempur yang berpenampilan seperti orang-orang kuno. Bahkan ada beberapa monster goblin di sana. Pasukan ini melakukan penyerangan terhadap penduduk yang ada di Ginza. Lalu, ada seseorang berusia 33 tahun bernama Itami Yauji yang memiliki latar belakang militer. Dia ikut serta membantu evakuasi penduduk dan juga mengalahkan beberapa tentara musuh. Itami juga menyarankan agar polisi setempat mengevakuasi penduduk ke dalam istana. Setelah evakuasi penduduk ke dalam istana, tentara Jepang pun mulai berdatangan dan bertarung melawan pasukan musuh. Pertarungan pun dimenangkan oleh pihak tentara Jepang karena mereka lebih unggul dalam hal teknologi. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian tersebut, Itami diangkat menjadi letda karena kontribusinya dalam membantu mengevakuasi para penduduk Ginza. Itami pun akhirnya direkrut ke dalam anggota JSDF. JSDF adalah pasukan khusus yang ditugaskan oleh pemerintahan Jepang untuk mengekspedisi wilayah yang ada di balik gerbang. 3 bulan setelah dilatihnya Itami di pasukan JSDF, para pasukan pun akhirnya melakukan perjalanan ekspedisi ke dalam gerbang. Ternyata, saat sudah di dalam gerbang, pasukan JSDF sudah dikepung oleh ratusan ribu pasukan kekaisaran musuh. Tetapi, karena keunggulan teknologi yang dimiliki Jepang, JSDF dengan mudahnya berhasil mengalahkan musuh. Di ibu kota kekaisaran dunia lain, Raja mengadakan rapat dengan para penduduk karena kekalahan telak yang telah dialami. Kekaisaran bahkan kehilangan 60% kekuatan militernya. Kekaisaran pun akhirnya meminta bantuan aliansi dari negara lain untuk menyerang JSDF. Lalu beberapa hari setelah itu, pasukan aliansi dari kekaisaran pun pergi untuk menyerang JSDF yang berada di Bukit Arnus. Ternyata pasukan aliansi pun kalah telak dari JSDF karena ketertinggalan teknologi. Ternyata, maksud dari Raja Kekaisaran meminta bantuan aliansi untuk menyerang JSDF sebenarnya adalah untuk memusnahkan mereka semua. Kekaisaran yang telah kehilangan 60% kekuatan militernya membuat Raja khawatir pasukan aliansi akan menyerang Kekaisaran. Jadi Raja pun memanfaatkan JSDF untuk menghancurkan kekuatan militer aliansi. Bahkan setelah itu, Raja pun menyuruh pasukan Mawar yang dipimpin oleh putrinya yang bernama Pinya untuk menyerang JSDF di Bukit Arnus. Sementara itu, JSDF membuat tim pengintai untuk mempelajari kehidupan yang ada di dunia lain tersebut. Kami diperintahkan untuk memimpin tim 3. Tim 3 pun mulai melaksanakan tugasnya dengan berkunjung ke sebuah desa yang bernama Desa Koda. Di sana mereka juga mempelajari kehidupan penduduknya. Sesudah mengunjungi Desa Koda, tim Itami melanjutkan perjalanan menuju ke Hutan Koan, tempat di mana para elf tinggal. Saat sampai, ternyata hutan tersebut telah dibakar oleh seekor naga api. Itami dan timnya yang mengetahui bahwa ada sebuah desa di dalam hutan, memasuki desa segera setelah api padam dan berharap masih ada orang yang selamat. Tim Itami hanya berhasil menemukan seorang dari ras elf bernama Tuka dan segera memberinya pertolongan. Tim 3 pun akhirnya kembali ke desa untuk memperingatkan penduduk di sana tentang naga api. Kepala Desa Koda yang mengetahui hal tersebut akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi penduduk ke tempat lain dibantu oleh tim Itami. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Rory Mercury, seorang petarung yang sangat overpower. Rory pun akhirnya ikut serta dalam perjalanan tim Itami. Saat melanjutkan perjalanan, mereka malah bertemu dengan naga api dan terpaksa harus melawannya. Pasukan JSDF yang memiliki beberapa senjata canggih dibantu dengan Rory berhasil mematahkan satu lengan naga tersebut dan membuatnya kabur. Malamnya, penduduk Desa Koda dan Itami pun berpisah. Penduduk desa yang memiliki kerabat atau keluarga di kota lain akan pergi, dan penduduk yang tidak memiliki keluarga akan ikut bersama tim Itami ke markas JSDF, termasuk Raleigh bersama gurunya yang seorang penyihir. Beberapa hari setelahnya, Rory, Raleigh, dan Cuka pun memunguti sisik naga yang dikatakan bisa sangat laku di pasaran. Itami pun tertarik dan akhirnya mereka menuju ke Italika, sebuah kota pusat perdagangan untuk menjual sisik naga tersebut, sekaligus mempelajari sistem jual beli di dunia lain ini.
Ternyata Italika sedang diserang oleh segerombolan bandit bekas pasukan aliansi yang kalah saat menyerang ke Bukit Arnus. Bandit ini berniat untuk menguasai Italika. Putri Pinya yang niat awal datang ke Italika hanya untuk memantau Bukit Arnus pun terjebak dalam peperangan dan terpaksa harus melawan para bandit. Untungnya, Putri Pinya dan pasukannya berhasil melawan para bandit. Tim Itami akhirnya sampai di Italika dan melihat beberapa kekacauan. Mereka yang awalnya berniat hanya untuk berdagang, dimintai tolong oleh Putri Pinya agar membantu melawan para bandit yang akan menyerang lagi. Beruntung, tim Itami pun menyetujuinya. Malam harinya, bandit pun menyerang ke Italika. Tim Itami yang sadar mereka kekurangan jumlah, segera meminta bala bantuan ke markas CSDF. Dan secepat mungkin, CSDF pun mengirim beberapa pasukan ke Italika. Tim Itami dan pasukan Pinya yang awalnya terdesak, akhirnya pun berhasil mengalahkan para bandit dengan bala bantuan. Setelah perang berakhir, Putri Pinya yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari CSDF sangat terkejut. Dia berpikir bahwa pasukan tersebut bisa mengalahkan kekaisaran dengan mudah. Putri Pinya akhirnya berpikir bahwa jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kekaisaran adalah berdamai dengan CSDF. Akhirnya Putri Pinya melakukan beberapa negosiasi dengan CSDF dan berhasil menghasilkan beberapa kesepakatan. Tim Itami pun melakukan niat awalnya, yaitu menjual sisik naga kepada pedagang di Italika. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun segera kembali pulang karena Itami dipanggil oleh parlemen negara. Di perjalanan, tim Itami dicegat oleh pasukan Mawar yang belum mengetahui perjanjian antara Itami dengan Pinya. Tim Itami pun terpaksa mundur agar tidak melanggar perjanjian, tapi malah meninggalkan Itami sendirian. Itami pun disandra oleh pasukan Mawar dan dibawa kembali ke Italika. Putri Pinya yang mengetahui hal tersebut sangat marah dan meminta temannya, Bos, untuk meminta maaf kepada Itami, bahkan menyerahkan tubuhnya jika perlu. Sementara itu, teman-teman Itami yang berhasil masuk menyusup ke istana Italika terkejut karena Itami malah enak-enakan dan tidak perlu dikhawatirkan. Bos pun masuk ke kamar Itami dan marah karena para pasukan mengabaikannya. Bos yang merasa tidak dihargai malah mengulangi kesalahan dan menampar Itami. Besoknya, Putri Pinya tambah ketakutan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh bos. Dia pun memutuskan untuk ikut Itami yang hendak balik ke markas dan ingin meminta maaf secara langsung kepada Jenderal CSDF. Di markas, akhirnya Pinya pun berhasil meminta maaf kepada Jenderal secara langsung. CSDF juga berencana untuk mengenalkan beberapa penduduk dari dunia lain tersebut kepada Jepang dan dunia aslinya. Dan pada akhirnya, mereka pun pergi ke dunia Itami untuk menghadiri rapat parlemen. Saat keluar dari gerbang, Itami dan timnya sudah disambut oleh Komakado yang akan mengawalnya selama di Jepang. Dan mereka pun tiba di gedung parlemen. Di rapat, ternyata pihak parlemen Kouhara berusaha menyudutkan CSDF dan mempermasalahkan banyaknya penduduk sipil yang terbunuh saat melawan naga. Rory pun akhirnya bisa menjawab semua pertanyaan dari parlemen dan membuatnya diam tanpa bahasa. Di sisi lain, Pinya melakukan negosiasi dengan menteri agar bisa membebaskan beberapa tahanan yang ditangkap dalam insiden penyerangan Ginza dan menjadi pihak penengah dalam upaya perdamaian Jepang dan kekaisaran dunia lain. Pulangnya dari rapat, ternyata tim Itami dibuntuti oleh beberapa orang yang berusaha menculik orang-orang dari dunia lain. Mereka pun harus membuat umpan untuk musuh dengan menggunakan bus kosong, dan tim Itami pun pergi menggunakan kereta. Turun dari kereta, Itami dan timnya pergi ke rumah mantan istri Itami yang bernama Risa untuk berlindung. Itami dan Risa bercerai diakibatkan Itami memaksakan diri untuk pergi ke sisi lain gerbang dan meninggalkan Risa. Tetapi setelah itu, mereka tetap berteman dengan baik. Keesokan harinya, Itami dan timnya yang sedang berada di Tokyo pun berusaha untuk menikmati liburan. Dan pada sore hari, mereka pergi ke sebuah pemandian. Sangat disayangkan, liburan Itami tidak berjalan dengan semestinya. Di pemandian, ternyata ia dan teman-temannya telah diteror oleh beberapa agen dari berbagai negara yang berusaha menculik orang-orang dari dunia lain untuk diperkenalkan ke negaranya sendiri. Beruntung, Menteri Pertahanan sudah menyiapkan pengawalan untuk Itami dan teman-temannya. Tapi, ternyata Presiden Amerika mengetahui skandal korupsi yang dilakukan oleh para kabinet Menteri Jepang dan membuatnya sebagai ancaman kepada Perdana Menteri agar memundurkan semua penjagaan pada Itami dan teman-teman. Perdana Menteri pun memberi perintah kepada Menteri Pertahanan agar membuat mundur agen Jepang yang menjaga Itami. Setelah para agen Jepang disuruh untuk mundur, Menteri mengirim pesan kepada Itami bahwa dirinya sedang terancam
dan para agen dari Amerika pun mendekat. Para agen terkejut ternyata yang mengincar Itami dan teman-teman tidak hanya berasal dari negaranya, melainkan beberapa negara seperti Cina dan Rusia juga turut serta. Para agen pun akhirnya malah saling baku tembak, dan di tengah-tengah kekacauan tersebut, Rory berhasil membantai semua agen dan menyelamatkan teman-temannya. Setelah semua kekacauan tersebut, Itami dan teman-temannya berusaha untuk kembali ke gerbang. Mereka pun menemukan sebuah mobil dari agen dan membacaknya. Risa memposting ke internet bahwa Tuka, Leyley, dan Rory akan menuju Ginza esok pagi untuk kembali ke dunianya. Dan itu membuat banyak reaksi antusias dari warga internet yang bersiap mengunjungi Ginza besoknya. Dan keesokan harinya, Itami dan teman-temannya kembali ke Ginza untuk menuju gerbang. Tapi mereka khawatir ada beberapa agen yang berusaha menculik mereka. Tapi karena antusias dari warga penduduk yang memenuhi Ginza karena postingan Risa, berhasil menyusahkan para agen untuk menculik Itami dan teman-temannya. Ternyata Perdana Menteri pun mengundurkan diri dari jabatannya agar dia tidak diancam lagi dan dia bisa ikut andil dalam menangkap para agen dari negara lain. Akhirnya, Itami dan teman-teman berhasil masuk ke dalam gerbang dan kembali ke dunia lain. Di sana, ternyata banyak perubahan yang terjadi. Beberapa pengungsi mulai mendirikan kampung di sekitar markas JSDF, dan mereka juga melakukan jual beli dengan barang-barang yang berasal dari Jepang. Sementara itu, Pinya yang sudah melihat Jepang pun kembali ke ibu kota dan berharap bahwa kekaisaran mau berdamai dengan Jepang. Dia didampingi dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Sugawara Kouji, melakukan negosiasi dengan klan Martos agar mereka ikut berpartisipasi dengan perdamaian Jepang kekaisaran. Sugawara juga menjanjikan akan membebaskan keponakan Raja Cicero Lamartos yang ditahan di Jepang. Karena bujukan ini, sang raja pun menyetujui untuk ikut serta dalam perdamaian. Di sisi lain, seorang Dark Elf bernama Yao Hadushi berusaha untuk mencari JSDF karena ia yakin mereka bisa mengalahkan dan membunuh naga api yang hampir memusnahkan seluruh klannya. Dia pun berkelana sampai ke markas JSDF. Tetapi di sana, dia tidak mengerti dengan bahasa yang diucapkan para tentara. Dan akhirnya, Yao pun bertemu dengan Leyley yang membantunya berkomunikasi dengan para JSDF. Tapi sayangnya, Yao yang sudah sangat memohon kepada JSDF, bahkan bersiap memberikan harta dan tubuhnya, malah ditolak. Alasannya adalah karena hutan Squartz, tempat tinggal Yao, berada di luar daerah kekaisaran. Kalau JSDF melewati perbatasan itu, akan memicu perang dengan daerah lain. Yao sangat kecewa dengan hal tersebut, tapi dia mendengar kabar kalau dia meminta langsung kepada Itami, pasti Itami akan menolongnya. Dan cerita di season 1 ini pun tamat. Masih ada kelanjutan dari cerita Cat ini ya, subscribe biar nggak ketinggalan. Terima kasih.